Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hari Jumat Agung yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 19 ayat 23. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah Hari Suci yang kedua. Dalam ibadat Hari Jumat Agung ini, Gereja Katolik sedunia mengenangkan dan menghidupkan kembali kisah sengsara dan wafat Yesus. Hari ini, seluruh umat Kristiani di dunia berduka cita dan bersedih hati atas peristiwa paling menyedihkan sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Untuk mengenang dan menghidupkan kembali peristiwa sengsara dan wafat Yesus, hampir di semua gereja atau paroki diadakan drama atau tablo tentang penderitaan Yesus sampai dia wafat di atas kayu salib. Perasaan duka dan sedih yang mendalam atas sengsara dan wafat Yesus kita tunjukkan dengan tingkah laku yang pantas. Maka hari ini gereja menetapkan pantang dan puasa bagi umat Katolik. Dengan berpantang dan berpuasa, paling tidak kita bisa merasakan sedikit penderitaan dan sengsara Yesus. Walaupun kita akui bahwa sampai kapanpun kita tak mungkin dapat merasakan penderitaan Yesus yang sesungguhnya. Tetapi sebagai muridnya kita belajar untuk merasakan sedikit penderitaan Yesus. Saudara-saudari terkasih, penderitaan, sengsara, dan wafat Yesus merupakan akibat dari kebencian, kemarahan, dan dosa manusia. Orang-orang Israel, khususnya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan para imam kepala yang merasa tersaingi, bahkan tersingkir oleh kehadiran Yesus, menyebar kebencian dan permusuhan terhadap Yesus. Tidak hanya sampai di situ, mereka juga mengajak orang Israel lainnya untuk ikut membenci dan memusuhi Yesus. Dan akhirnya tibalah kesempatan bagi para pembenci dan musuh Yesus untuk membunuh dan membinasakan Yesus. Dengan alasan dan tuduhan bahwa Yesus telah menghujat Allah, mereka yang membenci dan memusuhi Yesus seakan-akan mempunyai kesempatan yang sangat terbuka serta menguntungkan untuk menyiksa dan membunuh Yesus. Kesempatan itu diperlebar dengan sikap Yudas Iskariot, salah satu rasul Yesus yang secara diam-diam menyusun rencana jahat terhadap Yesus. Yudas Iskariot menjadi musuh dari dalam yang dengan sengaja membiarkan Yesus menderita dan wafat di atas kayu salib. Saudara-saudari terkasih, banyak tokoh yang terlibat dalam sengsara dan wafat Yesus. Pertama,
ada Pilatus. Pilatus merupakan gubernur Romawi yang memerintah di Galilea, Samaria, dan Idumea. Sesungguhnya Pilatus mempunyai kuasa untuk dapat menyelamatkan dan membebaskan Yesus dari berbagai tuduhan palsu. Tetapi Pilatus takut kepada orang banyak, padahal dia mengetahui bahwa Yesus tidak bersalah. Inilah contoh sikap manusia yang tidak berdaya menghadapi tekanan banyak orang. Dan kita bisa seperti Pilatus yang takut sehingga membiarkan kejahatan dan ketidakadilan muncul dan berkembang dalam masyarakat. Kita juga bisa seperti Pilatus yang membiarkan orang lain menderita dan wafat, padahal kita bisa mencegahnya. Kedua, ada tokoh Kayafas. Kayafas adalah seorang imam besar yang sudah dipenuhi dengan kebencian dan amarah yang meluap-luap kepada Yesus. Seorang imam besar yang seharusnya menjadi pendoa dan penghubung manusia dengan Allah, justru mendukung tindakan penganiayaan yang kejam dan sadis terhadap Yesus. Satu-satunya tokoh yang hadir untuk memberikan kesejukan, damai, dukungan, dan kekuatan moral kepada Yesus adalah Bunda Maria, ibunya sendiri. Saudara-saudari terkasih, dari sudut pandang iman Kristiani, penderitaan dan kematian Yesus merupakan akibat dari dosa manusia. Maka kita dapat membayangkan bahwa dosa dan kejahatan yang kita lakukan dari hari ke hari harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Harga yang pantas untuk melunasi semua dosa dan kesalahan umat manusia, bukan dengan uang, harta benda, maupun korban hewan, melainkan nyawa Yesus sendiri. Oleh karena itu, pada hari ini kita pantas untuk merenung dan memikirkan secara sungguh-sungguh betapa jahat dan kejamnya kita umat manusia. Memang kita tidak ikut memukul, mendera, dan membunuh Yesus seperti para algojo. Tetapi setiap kita melakukan dosa dan kesalahan, secara tidak langsung kita ikut mendera dan membunuh Yesus. Dengan kata lain, dosa dan pelanggaran yang kita lakukan menjadi cambuk yang melukai seluruh tubuh Yesus, sekaligus tombak yang menikam lambung Yesus. Cambukan, hinaan, dan pukulan yang seharusnya kita terima karena dosa dan kesalahan kita ditanggung dan ditimpakan kepada Yesus. Apakah kita sudah berusaha meringankan penderitaan dan sengsara Yesus dengan berbuat baik dan menghindari dosa? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh kesabaran dan ketabahan, Engkau memikul salib, menderita sengsara sampai wafat di atas kayu salib. Ampunilah kami yang sering berbuat dosa. Semoga kuasa-Mu memampukan kami untuk giat melawan dosa dan ketidakadilan yang ada di sekitar kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua
selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.